Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini dalam rangka ngadongeng dongeng Raga Sukma. Season yang pertama, seri yang pertama, episode yang ke-9 kalau gak salah. Alhamdulillah, kumaha para pendengar, para penonton yang setia, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua selalu dalam sehat walafiat, supaya tidak terlalu menyita waktu. Kita langsung saja lanjutkan episode kali ini. Kemarin kita sudah sedang menceritakan Sukma yang memiliki kekuatan yang baru gitu ya, yaitu dia bisa mengeluarkan api di telunjuknya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mangga sok kita lanjutkan. Cara ketan. Pada pagi harinya, kicauan burung terdengar merdu di suasana di hutan tersebut. Hutan yang pinggir hutan yang terlalu dalam, terlihat di sebelah hilir ataupun dari sebelah bawahnya. Rumah-rumah masih kelihatan begitu indah terlihat dari kejauhan. Diceritakan dua orang yang sedang siap akan berlatih, seorang kakek-kakek dan seorang orang yang tengah tubuh teh, dalam bahasa Indonesia mah paruh baya. Kalau tidak salah itu sekitar usia 30-an lebih lah, kira-kira punya anak satu. Sukma ini sedang menitis kepada tubuhnya Yasa yang sudah lebih tua darinya. Kita ceritakan saja, tubuh ini adalah Sukma Yasa atau Yasanya Sukma. Nah, kita lanjutkan bagaimana ceritanya nih. Sukma, sekarang kamu coba kita pergi ke pinggiran sawah itu. Di sana banyak sekali kebun kelapa. Nanti kita akan berlatih. Kamu naik ke pohon kelapa. Naik ke pohon kelapanya, kek? Kenapa harus naik ke pohon kelapa? Ayo, kakek jelaskan sambil berjalan. Kemudian dua orang tersebut selanjutnya berjalan menuju tempat yang ditunjuk sama si kakek tadi. Begini Sukma, kamu harus pengkuh ataupun harus kokoh. Kaki kamu harus kokoh. Nah, supaya kamu melatih kokoh kaki kamu supaya kuat, kamu harus sering-sering ataupun berlatih. Kakek latih kamu supaya kokoh itu dengan memanjat pohon kelapa ini. Sekarang kamu panjat pohon kelapa ini terus sampai ke atas, sampai menyentuh buah kelapanya. Sudah sentuh, kamu turun lagi. Kamu tidak boleh hanya menginjakkan kaki satu saja, menyentuh ke tanah. Kemudian kamu harus naik lagi. Begitu seterusnya sampai 10 kali. Kalau kamu sudah bisa 10 kali, kamu boleh berhenti. Dan kalau tidak, kamu belum selesai, kamu tidak boleh kembali jangan dulu istirahat, jangan dulu berhenti. Kek, capek meren kek? Kamu jangan membantah. Kamu harus nurut. Kakek nyuruh seperti ini supaya kamu bisa kuat. Dan kakek juga tahu kamu pasti akan kuat. Oh, itu ya, kek? Ya, saya coba dulu aja ya, kek ya. Jangan dicoba-coba. Kamu harus melakukannya dengan sebaik-baiknya. Baik, kek, kalau begitu. Sesuai dengan instruksi si kakek, selanjutnya Sukma nerekel ataupun memanjat pohon kelapa tersebut. Satu kali pun
Sukma sudah merasa lelah. Namun karena tubuh Sukma seperti yang si kakek jelaskan, bahwa Sukma itu pasti akan bisa melakukannya. Kalau tubuh Yasa memang tidak akan bisa melakukannya, karena yang menitis adalah Sukma yang memiliki dimensi yang lain, maka tubuh itu pun bisa mampu memanjat sampai 10 kali. Setelah 10 kali, ya sini, kamu cepat ke sini. Sekarang kamu sudah yakinkan kamu bisa melakukannya. Iya kek ya, aku juga tidak terlalu merasa capek kek. Ya, Sukma, kamu tidak merasa capek. Tapi ingat, Yasa merasa capek, maka kamu harus beristirahat. Nah, sekarang kamu harus ngambil pohon buah kelapa itu tanpa harus memanjatnya. Hah? Kenapa kakek tidak bilang dari tadi? Kalau bilang dari tadi kan saya bisa sambil ngambil 1 kelapa atau 2 dengan kakek 1. Bukan itu maksudnya. Kamu coba timbungkan ataupun lemparkan sesuatu kepada pohon, kepada buah kelapa tersebut. Kamu harus ngambil buah kelapa itu tanpa harus memanjat terlebih dahulu. Kamu harus bisa. Kakek tunggu. Bagaimana caranya, kek? Terserah kamu bagaimana caranya saja. Pikirkan dan lakukan. Kalau begitu aku coba bagaimana ya? Mungkin dengan cara dilempar. Setelah itu Sukma mencoba mengambil buah kelapa atau menjatuhkan buah kelapa dengan tidak cara sampai memanjatnya. Dia mengambil batu kerikil kemudian dilemparnya. 1 kali lemparan tidak terlalu jauh dan tidak mengarah. Kemarin juga ketika semalam aku berkonsentrasi, aku berusaha, aku menganggapnya bisa. Api saja bisa keluar dari tubuh si Yasa. Apalagi hanya melempar batu supaya nyampe ke pohon kelapa itu. Ya, benar kata si kakek tadi mengatakan, kakek Kismin ini memang banyak rahasia, kenapa tidak nyuruh dengan kekuatanku saja gitu. Aku coba Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Sukma kembali mencoba melemparkan batu ke arah buah kelapa dengan lebih fokus. Arahnya, jauhnya sudah nyampe, bahkan hampir saja menyentuh kepada pohon buah kelapa tersebut. Namun belum sampai kena. Ternyata sudah mengarah dan hampir kena. Kalau begitu aku harus bisa memfokuskan, dikira-kirakan bisa ke kelapa itu nyampe dan si kelapa tersebut bisa jatuh. Kemudian Sukma mencobanya kembali melempar buah kelapa tersebut dengan ketiga kalinya lemparan. Peletak, kurubuk. 1 kelapa sudah jatuh. Kamu kan bisa itu, Sukma. Kata kakek juga tadi apa? Kamu pasti bisa melakukannya. Ayo ambil lagi 2 lagi, cukuplah 3 juga. Wah, benar kek. Ternyata kakek tidak asal nyuruh ya. Selanjutnya 2, 3 kelapa jatuh. Nah, sini, ayo ambil kelapanya. Kita minum. Kakek juga sudah haus ini. Nah, tubuh Yasa kamu itu harus juga kamu kasih makan. Jangan sampai kamu tinggalkan. Ulah abong-abong, mentang-mentang kamu kuat, kamu tidak mempedulikan. Ya kek, tapi kadang-kadang saya suka tidak sadar kek, tubuh ini apakah masih kuat atau enggak. Sebenarnya kamu bisa menyadarinya. Kamu fokuskan ke dalam tubuh kamu yang nyata. Kamu akan bisa merasakan apa yang tubuh kamu juga merasakannya. Jadi kamu jangan hanya berpikir sukmamu saja, tapi jasadmu juga harus kamu pikirkan. Bagaimana caranya? Kata kakek barusan apa? Fokuskan ke dalam tubuh saya. Kurubuk. Ketika Sukma memfokuskan tubuhnya, pikirannya ke dalam tubuhnya, dia merasakan lelah yang teramat lelah, lapar yang teramat lapar. Aduh,
Kenapa lemas seperti ini, kek? Itu karena sebenarnya si Yasa itu sudah capek dari tadi. Coba kamu pikir, 10 kali panjat pohon kelapa yang tinggi tanpa henti. Kamu mungkin tidak merasa lapar, tidak merasa lemas, tapi sebenarnya tubuh manusiawi Yasa itu merasa lemas. Nah, kalau kamu terus paksakan, nanti si Yasa ini akan habis baterainya lah, kalau energinya. Kalau menurut kakek mah, nanti dia akan pingsan. Nah, seperti kejadian pada waktu kamu pas datang ke hutan ini, Yasa akan dengan alasan yang tidak jelas puguh teh ujung-ujung teh spontan, kek. Bukan spontan, ujung-ujung teh apa ya, ya gitulah. Dia merasa lemas, dan bukan dia merasa, tapi dia memang sudah lemas dan tidak sanggup lagi berjalan. Nah, nanti kalau dalam satu titik kamu tidak bisa juga mengontrol bagaimana si Yasa ini kekuatannya, dia pun akan seperti sekarang, akan merasa lemas, akan merasa lapar, bahkan mungkin akan merasa sakit. Tapi untuk rasa sakit dia tidak akan merasakannya. Kenapa? Karena memang sudah mendarah daging dengan sukmamu. Karena rasa sakit itu sifatnya batiniah, kamu sudah bisa menetralisirnya. Tapi ketika rasa lapar dan rasa lelah, walaupun itu tidak bisa terlihat, tapi itu adalah sesuatu hukum alam yang tidak bisa manusia tolak. Nah, pada satu titik kamu tidak akan bisa mengendalikannya. Oleh karena itu, kamu harus bisa, kata kakek juga, bisa menjaga tubuh kamu ini agar tetap sehat, agar tetap bugar, tenaganya agar tetap baik-baik saja. Oh iya ya, kek. Sekarang kelap gimana tuh? Sekarang kan saya masih lemas, kek. Kamu konsentrasi saja bahwa kamu itu akan kuat. Kamu akan kuat kembali. Itu cukup. Tapi ingat, yang membuat Yasa kuat adalah sukmamu. Tubuh Yasa tetap masih lemah. Tetap kamu harus mengisinya dengan makanan ataupun istirahat yang cukup. Iya ya, kek. Saya coba ya, kek. Kemudian sukma menguatkan tubuh Yasa sehingga merasa energinya kembali kuat dan tubuhnya kembali menjadi segar bugar lagi. Wah, benar. Ternyata aku memang berada di luar dimensi manusia, tapi tetap tubuh yang aku gunakan adalah tubuh Yasa, seorang manusia biasa. Kemana atuh ya lembutannya ataupun jiwanya si Yasa ini? Tapi kata si kakek juga, aku nanti akan tahu sendiri. Udah. Kenapa kamu jadi melamun seperti itu? Ini kelapanya. Dengan sekali tebas, si kakek dengan goloknya langsung bisa membuka buah kelapa. Hanya airnya saja. Kakek bisaan, kek. Kamu mau bisa? Ini kakek tidak menggunakan kekuatan gaib, tidak menggunakan kekuatan tenaga dalam, tapi menggunakan kekuatan manusia biasa. Hanya saja menggunakan tenaga yang cukup, kemudian dengan golok yang memang tajam, sehingga kelapa ini satu kali tebas bisa langsung bisa diminum airnya. Nih, minum. Benar. Apakah nanti saya akan bisa? Dengan jiwa Yasa mungkin harus latihan, tapi dengan jiwanya sukma kamu bisa melakukannya. Contohnya seperti apa, kek? Nah, lihat seperti ini. Kamu gunakan jari-jari 5 jari kamu, tekankan ke dalam kelapa ini, kemudian kamu konsentrasikan bagaimana kamu memotongnya, kemudian putar dan pasti akan terbuka. Kenapa kakek bisa seperti itu mengatakannya? Kan kakek pernah memiliki kekuatan seperti kamu, tapi pinjaman. Nah, coba kamu lakukan sekarang. Yang benar, kek. Coba lakukan saja. Ya, kek. Saya coba ya, kek. Ya, coba ayo. Kemudian teknik yang diusulkan oleh si kakek tadi, sukma coba, dan ternyata si kelapa itu kemudian terbuka. Wah, benar, kek. Saya bisa dengan seperti ini.
Nah, sebenarnya kuncinya kamu konsentrasi. Kamu fokuskan dengan apa yang akan kamu bisa lakukan. Asal kamu berada di luar dimensi kamu bisa melakukannya. Kalau kamu ingin melakukannya dalam kehidupan nyata, berarti kamu harus meminjam tubuh orang lain. Kalau kamu melakukannya di kehidupan yang tidak nyata atau dalam alam sukma, itu juga bisa kamu lakukan, tapi efeknya hanya di dimensi sukma itu sendiri. Oh gitu ya kek. Tapi teh begini kek, bagaimana tadi jurus sentil angin sama apa itu tak satu lagi kek? Itu ya, sentil angin sama tumbak banyu atau tumbak air. Kamu bisa melakukan kekuatan angin dan kekuatan air untuk menjadi senjata kamu. Caranya juga hampir sama. Hanya saja kamu harus bisa mengumpulkan kekuatan sentilanmu. Kamu lihat itu kelapa yang tadi? Ya kek, saya lihat. Coba kamu fokuskan, kamu nyentil kelapa tersebut. Kemudian Sukma mencoba melakukannya. Kamu melihat kelapa tersebut tersentil? Enggak, kek, kan jauh. Nah, kamu fokuskan bahwa kamu sekarang sedang memegang sebuah benda. Kemudian seperti batu, kemudian disimpan dalam telunjukmu, kemudian disentilkan kepada kelapa tersebut. Dengan arahan si kakek tersebut, Yasa kemudian melakukan apa yang disampaikan si kakek tersebut. Dia ciptakan sebuah batu kecil atau kerikil. Setelah terasa memang mengganjal dalam jarinya. Kek, berasa seperti ada. Iya, kakek tahu. Kemudian kamu coba sentilkan ke sana, lemparkan dengan sentilan kamu. Kamu pikirkan kamu harus bisa menjatuhkan buah kelapa itu. Baik, kek. Kemudian Sukma menyentilkan kerikil angin ke arah kelapa tersebut dan sasak, gerubuk, satu kelapa bisa jatuh. Wah, kek, benar kek, bisa kek. Nah, kamu harus melakukannya dengan bijaksana. Awas, setiap kekuatan, setiap kemampuan, setiap apapun itu akan ditanyai pertanggungjawabannya. Perlu tanggung jawab yang jelas. Ada konsekuensinya. Kamu harus menggunakannya dengan bijaksana. Ya, kek. Kemudian kalau itu kek tumbak. Nah, sama. Kalau tumbak ini sebenarnya angin pun bisa kamu gunakan dengan tumbak. Oh, gitu ya, kek? Iya, memang seperti itu. Caranya gimana, kek? Ya, kamu ciptakan saja senjata seperti tumbak ataupun panah dalam imajinasi kamu, dalam bentuk udara. Nah, kalau dalam bentuk air, kamu juga bisa melakukannya. Di sini masih ada air, kek nih. Ya, air sawah ini saya akan ciptakan tumbak yang dimaksud. Kalau begitu, kamu celupkan tangan kamu ke dalam air. Peganglah seperti seolah-olah kamu memegang sebuah tumbak ataupun panah. Maka kamu akan bisa merasakannya dan bisa mengambil tumbak air yang kakek maksud. Dari arahan si kakek tersebut, kemudian Sukma menyelupkan tangannya ke dalam air yang berada di sawah dekat sawah tersebut. Kemudian dia menciptakan dalam imajinasinya sebuah tumbak yang terbuat dari air. Dan setelah dirasa di tangannya ada tumbak tersebut. Wah, kayak benar terasa seperti emang tumbak, kayak. Coba kamu angkat. Seketika ada sebuah tumbak dengan bentuk air yang seperti membeku, tapi juga tidak membeku karena masih air. Coba kamu sentuh dengan tangan kiri kamu. Tembus, kayak. Ya, karena memang itu air. Kamu bisa memadatkannya dengan lebih dengan kekuatan kamu, dengan konsentrasi kamu, dan kamu bisa menancapkannya di arah kamu yang kamu inginkan, di arah mana saja yang kamu inginkan.
Kalau begitu saya coba kek ya. Ya, coba saja. Kemudian dengan konsentrasi, dengan teknik yang sama, yaitu konsentrasi, mengimajinasikan, kemudian Sukma melemparkan tumbak airnya ke arah suatu pohon pisang. Kemudian cepras, kesairah. Seperti ada percikan air yang menyambar kepada pohon pisang tersebut. Coba kamu lihat di sana. Apakah ada bekas tumbak? Seketika itu Sukma lari dan dilihatnya memang ada seperti bekas tumbak yang menancap. Namun karena bentuknya cair, tumbak tersebut pun hanya basah, tapi ada bekas seperti ada tumbak yang menancap di pohon pisang tersebut. Kemudian Sukma kembali lari ke arah si kakek. Kek, benar kek, seperti ada. Kamu juga bisa menancapkan lebih nyata lagi. Artinya ketika si tumbak tersebut menancap di pohon, si tumbaknya masih tetap ada. Kamu bekukan saja si air tersebut. Kamu rasakan dan nanti si tumbak tersebut akan tertancap. Kamu akan melihat menancapnya gitu. Oh, seperti itu ya kek. Coba saja. Kemudian Sukma mengambil lagi tumbaknya di dalam air. Setelah itu dia ciptakan bentuk tumbak yang lebih padat ataupun beku seperti air es. Kemudian setelah dirasa cukup, dilemparkan lagi lah tumbak tersebut ke arah pohon pisang yang tadi. Tumbak tersebut bergoyang menancap di atas pohon pisang tersebut. Tidak lama kemudian, perlahan-lahan tumbak es itu pun kembali mencair dan menghilang. Itu dia. Kamu bayangkan bagaimana kekuatan sentil angin tumbak banyu tersebut menerpa tubuh manusia. Wah, pasti akan celaka kek. Itu sebabnya kamu tidak boleh macam-macam dengan niatan hati kamu, dengan kekuatan kamu ini. Kamu jangan sampai membahayakan orang lain. Kalau membahayakan orang lain, kamu tahu artinya? Berarti saya berdosa kek. Kalau sampai ada orang lain sampai terbunuh, bagaimana? Aduh, aku mendapatkan dosa besar kek. Kekuatan kamu diciptakan kepada kamu, dititipkan kepada orang yang bisa bertanggung jawab di dalamnya. Karena kekuatan ini memang besar. Kamu selanjutnya harus berlatih bagaimana kamu menjaga kebijaksanaan kamu, bagaimana kamu harus lebih berhati-hati menggunakan kekuatan kamu. 2 kekuatan ini ditambah tadi 1 bonus kekuatan, yaitu api. Kamu juga bisa menggunakannya bola api. Kamu juga bisa menggunakan tumbak api. Kamu bisa menggunakan bola air, bisa menggunakan tumbak air ataupun tumbak udara. Dan kamu pun bisa melakukannya dengan berbagai kekuatan yang bisa kamu pikirkan. Hanya saja kamu harus bisa menimbang-nimbang, kamu harus bisa menciptakan kekuatan itu sendiri. Sampai sini tugas kakek sudah selesai. Kamu akan kembali atau dikembalikan kepada wujud kamu. Tapi kakek tidak tahu kapan, bagaimana caranya. Setelah ini kamu silakan pergi. Pergi dari rumah kakek. Bukan kakek mengusir. Bahkan sekarang pun bisa kamu pergi selanjutnya kemanapun yang ingin kamu tempuh. Tapi ingat, tubuh Yasa tetap tubuh manusia yang perlu makan, yang perlu energi, yang perlu istirahat. Kamu juga satu lagi, kamu harus menggunakan kekuatan ini dengan cara bijaksana. Kamu paham? Kakek, kita sudah waktunya untuk berpisah kek. Ya, kakek hanya sebenarnya semua kekuatan itu sudah ada dalam diri kamu. Kakek hanya memberitahukan kamu sebagaimana amanah yang disampaikan kepada kakek. Segitu
Begitu saja, sesingkat itu, sehari saja, kamu sudah memiliki semua kekuatan yang kamu pernah miliki atau pernah kakek miliki. Selanjutnya tinggal kamu membangkitkannya, kamu pikirkan bagaimana caranya. Di perjalanan nanti kamu akan bisa tahu caranya bagaimana kamu bisa membangkitkan kekuatan-kekuatan kamu tersebut. Semalam saja pertemuan Sukma dengan kakek tersebut diakhiri sampai kira-kira tengah hari, seperti waktu mereka bertemu kemarin di hutan. Sukma merasa sudah sangat lama bertemu dengan si kakek. Begitu banyak cerita si kakek, pepatah si kakek. Sukma merasa sudah bertahun-tahun dengan si kakek. Namun pada kenyataannya dia baru saja 1 hari, itu pun tepung jam, tepung masa, bertemu tengah hari, akan berpisah pada saat tengah hari lagi. Kakek tahu kamu merasa sudah lama dengan kakek. Padahal kita baru bertemu kemarin siang dan sekarang pada siang hari seperti ini kita akan berpisah. Tapi ingat, waktu adalah ilusi bagi kamu, Sukma. Kamu tidak perlu, tidak butuh, dan tidak akan merasa ada bedanya waktu lama dan waktu sebentar. Tapi kamu sekali lagi, dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan manusiawi, kamu perlu menggunakan waktu, kamu perlu masa, kamu perlu lama, kamu perlu tumbuh. Ibarat kata kalau kamu menanam padi, kamu harus menunggu waktu 3-4 bulan untuk sampai menuai biji padi yang sudah berbuah. Itu tidak bisa kamu kendalikan. Artinya itu adalah hukum alam, hukum manusiawi, hukum kehidupan nyata. Semuanya ada prosesnya, walaupun kekuatan kamu bisa mendapatkan sesuatu secara instan. Karena kamu berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Tapi ketika kamu dalam kehidupan nyata, kamu tidak ada bedanya dengan manusia biasa. Hanya saja sukmamu dalam keadaan sukma seperti ini, kamu yang berbeda dengan manusia ataupun makhluk yang lain. Kalau dengan jin ataupun dengan kamu akan bisa mengetahui rahasianya. Dalam keadaan jiwa ini, kamu bukan jin, kamu bukan malaikat atau lain sebagainya. Bahkan dalam keadaan sukma ini jiwamu juga beda lagi. Kakek tidak bisa menjelaskannya. Hanya saja nanti mungkin seiringnya berjalannya waktu kamu akan tahu apa sebenarnya, siapa sebenarnya diri kamu, dan untuk apa kamu berada memiliki keadaan seperti ini. Ya, sejauh ini saya masih bingung kayak apa, siapa, bagaimana kekuatan ini, kondisi ini ada dalam diri saya kayak. Ya, nanti kamu akan mengetahui bagaimana keadaan yang sebenarnya. Kalau Kang Yasa sebenarnya kemana kek? Tinggal itu pertanyaan yang harus kamu jawab. Silakan kamu cari jiwa Yasa sehingga kamu bisa kembali ke dalam tubuh kamu pada kehidupan kamu. Oh ya kek, terima kasih ya kek. Jadi kita berpisah nih kek. Ya, kamu silakan pergi kemana saja. Kalau menurut kakek, pergilah ke kampung itu. Mungkin nanti kamu akan bertemu dengan banyak orang dan banyak pengalaman. Oh ya kek, terima kasih kek. Waktunya dicukupkan, tidak terasa. Harus berakhir. Semoga kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Semoga dongeng ini menghibur. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Komennya ditunggu, like dan juga share-nya ditunggu sama Kang Dago. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya.
Wilujeng patepang deui permios.